Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di channel YouTube Aljigagia akan buat konten podcast ya seperti biasa. Dan kali ini saya sudah berada di samping teman-teman saya, bisa dibilang gamers. Kalau zaman sekarang itu lagi booming kata gamers. Nah, di samping saya ini ada gamers-gamers muda ya, ini masih muda-muda. Mungkin pada kesempatan awal saya akan memberikan kesempatan mereka untuk perkenalan secara singkat mungkin ya. Dipersilakan langsung. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama, berasal dari Jakarta dan saya tinggal sekarang di Cirebon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Yusa, asal dari Jakarta dan sekarang saya tinggal di Cirebon. Ya, terima kasih. Kemudian mungkin langsung ya, ini konteksnya tentang game lah intinya. Pertanyaan awal mungkin ingin ditanyakan kapan sih mulai ngegame itu? Saya mulai ngegame dari 2009. 2009. Ya, 2009 benar. Dan saya awal mula ngegame itu pada tahun 2010. Oh, beda setahun ya? Beda setahun, ini beda berarti setahun. lebih senior. Lebih senior. Kemudian game apa sih yang pertama kali dimainkan gitu? Masih inget nggak gitu? Awal-awal ngegame tuh apa sih? Belajar game itu game apa gitu? Ya, saya pertama main game Point Blank dan saya bermain di warnet. Oh, Ya. iya. Nih. Dan awal game yang pertama saya mainkan itu pada tahun 2009 itu game Mario Bros di PS1. Itu awal PS keluar tuh. Terus selanjutnya itu di handphone seperti Tetris dan lain-lain gitu. Oh, jadi emang sudah banyak ya? Iya. Kemudian yang pernah dirasakan, yang pernah dimainkan tuh game apa aja sih kira-kira? Macam-macam gamenya apa aja yang sudah pernah dimainkan gitu? Pertama Point Blank, kedua Ayuden, ketiga Dota 2, keempat Crossfire. Udah segitu aja sih. Yang lainnya ya begitu lupa dah ini. Coba yang lain. Soalnya udah lama. Udah lama ya? Kalau untuk saya sendiri, game yang pernah dimainkan itu Point Blank, Ayo Dance, terus CF, Mobile Legend, dan Free Fire juga. Cuman agak jarang sih. Agak jarang ya. Sampai sekarang masih ngegame semua ini? Masih. Kita masih semua. Cuma ML aja gitu. Yang lain ya karena di sini Cirebon jauh lah dari warnet lah. Oh iya. Ya jauh warnetnya. Ya, Itu sama. untuk saya sendiri ya sama sih. Jadi sekarang tuh udah jarang nge-game karena banyak kesibukan lain. Ini semuanya masih sekolah apa gimana supaya tahu nih penonton nih. Kalau saya udah lulus. Udah lulus. Kalau saya sendiri masih sekolah SMA 3. Kelas 3 ya, 12. Kelas 12. Kalau yang sekolah di mana? Bisa disampaikan mungkin? Ya, untuk kalian semua atau saya sendiri yang masih sekolah gitu. Sebenarnya sih bagusnya fokus untuk sekolah saja dan kurang-kurangin main game gitu. Iya. Karena game bisa membuat Anda menjadi bodoh, game juga bisa membuat jadi pintar ya, tergantung juga lah Iya. cara pembacanya. Iya. Kalau ini kesibukannya apa nih yang udah lulus sekolah? Sekarang kesibukannya apa? Apa kerja, apa usaha, apa gitu? Apa Ya saya masih bermain game ya, cuma ya kayak bantu-bantu saudara lah, ikut kerja apa kayak gitu aja. Iya. Semuanya sekarang di Cirebon ya tinggalnya. Kemudian mungkin masalah game lagi. Game apa yang paling ngena di hati, paling disukai, yang paling ada pengalaman enak untuk dimainkan, ya yang paling disukai lah. Dan alasannya gitu, kenapa gitu game itu misalkan? Bagi saya game ya ada dua sih. Yang pertama adalah game Dota. Nah, kalau game Dota itu bermainnya sama seperti ML. Nah, cuma item-itemnya tuh lebih bagus di Dota, enaknya juga. Nah, di situ ada turnamen juga. Ada sih yang pernah juara. Orang Indonesia namanya Inu Dream, itu pernah juara, pernah sampai ke luar negeri. Itu demi sebuah game Dota. Dan hal itu kayak gimana sih? Kayak kekompakannya tuh, kayak saling banget lah, saling jaga satu sama lain itu game. Kalau untuk saya sendiri sih game yang paling saya sukai yaitu Point Blank. Sebab gimana ya? Point Blank tuh bukan hanya mengajarkan gimana ya kita untuk
apa sih disebutnya tuh War gitu. Jadi harus kekompakan tim lah. Jadi kita bisa saling kompak gitu, dengan saling jaga dengan bom, jangan dengan teman gitu. Ya itu sih. Jadi yang paling dari bisa bermain game itu bisa dijadikan ambil sikap positif ya, Ya. untuk keseharian ya. Ya, Belajar bisa. dari game itu ya. Bisa gitu. Ya. Oh ya. Mungkin selanjutnya apa ya? Pengalaman gitu yang pernah dirasakan, pengalaman menarik selama ngegame dari awal 2009, 2010, pengalaman menarik atau suka duka selama ngegame sampai saat ini tuh apa kira-kira suka duka dalam menjalani bermain game tuh? Ya karena emang udah suka aja sih. Ya udah mungkin udah dari dulu gitu ya. Saya suka game. Ya jadi kayak kebiasaan aja. Mungkin kayak kebiasaan kayak gimana gitu. Pengalaman buruk ada nggak? Pengalaman buruk ada nggak Ya, pengalaman buruk? pengalaman buruk mah ada dulu, saya sampai cabut sekolah tuh ya demi sebuah game. Oh itu mungkin negatifnya ya? Iya, sampai saya dicari mama saya digebukin pakai sapu itu. Oh iya. Negatifnya. Kalau Valdi Kalau gimana? Saya sendiri sukanya itu bermain game adalah game yang tidak pernah meninggalkan Anda ketika Anda bosan. Jadi game yang akan selalu menemani Anda. Game yang selalu menemani Anda di waktu-waktu kosong gitu, menurut saya sukanya. Terus ya dukanya sendiri, kalau menurut saya game itu tidak ada dukanya sebab game itu selalu membawa kebahagiaan dan kesenangan. Gimana kita yang mainnya ya? Gimana kita yang mainnya. ngambil positif gitu ya? Nah, Kemudian ya tadi ya, nyambung sama yang tadi sebenarnya, hal positif gitulah dari game itu apa? Mungkin secara lebih detail kan kalau orang-orang mungkin sudah bisa tahu lah hal positif dari game itu apa. Mungkin dari tanggapan Anda itu seperti apa gitu? Hal positif dari game tuh hasil apa gitu, baik dari segi sikap atau ngambil dari cerita di game itu atau hal lainnya mungkin yang pribadi juga kurang paham ya tentang game Yang itu ya. positifnya ya. Iya, positif dulu. Yang positif ya karena game kami tidak pernah merasa sendiri. Ya karena game kami tahu arti kekompakan lah. Ya karena game kami bahagia. Ya satu lagi, ya karena game kami tahu itu arti kesetiaan. menjawab hal negatif bermain game ya. Oh, negatifnya sekarang. Negatifnya oh bisa iya, dijawab. silakan. Negatifnya. Ya negatif bermain game itu karena game itu kami lupa makan dan lupa tidur. Sampai lupa makan, lupa Sampai tidur. lupa makan, lupa tidur. Ini iya Terus silakan. karena game juga kami boros gitu. Oh, uang jelas keluar ya. Uang jelas keluar, boros mah Pasti pasti ya juga karena game juga kami dibilang gak tostel, nggak tostel kekinian gitu karena waktu kami dihabiskan hanya untuk nge-game saja. Gitu. Begitu sih. Oh iya. Jadi sebenarnya gimana orang yang nge-game-nya itu ya? Iya. Cuma itu sih ada itu gimana ya? Ada satu nih anak-anak game ya, pesan ya buat anak-anak game sih. Anak-anak game sih kalau rata-rata ya nggak pernah sih yang namanya memakai narkoba apa. Itu. Jadi bisa dibilang dengan ngegame itu terhindar dari miras. Terhindar. Karena sibuknya di game aja sih. Ya, jadi nggak miras, nggak narkotika ya. Ya kalau kayak ML mah tuh ngejar MMR lah, ngejar itulah top global. Oh, sampai sukses itu ya. Iya, sampai sukses. Banyak sih yang sukses. Dota apa. Jadi sisi positif dari ngegame itu dengan sibuk ngegame akhirnya terhindar dari hal-hal negatif dari segi miras dan narkotika itu ya. Iya. Nah, sini saya. Ada lagi tambahan silakan. Dan jangan takut untuk para wanita yang pacarnya gamers itu ketika mereka online, percayalah mereka bukan tidak membalas pesan Anda bukan karena untuk chatan dengan cewek lain, tapi dia sedang bermain game gitu aja. Iya, bisa ini bucin juga ini ya. Kemudian selanjutnya bagaimana tanggapan teman-teman ini mengenai game zaman sekarang dan game zaman dulu, apa perbedaannya atau negatif positifnya, apakah beda atau lebih berbahaya sekarang atau dulu? Silakan. Kalau kata saya sih ya lebih berbahaya sekarang ya karena anak kecil udah bermain game gara-gara ya, di gara-gara HP. ada HP. Iya. Satu ya udah banyak sih contohnya sih udah jangan iya. jelasin ya, contohnya sih udah banyak. Ya cuma yang dulu itu lebih kayak gimana ya, ya dulu nggak ada HP sih sampai cabut ke sekolah, sampai perebutan monitor tuh warnet Harus di warnet ya dulu itu ya. Iya kan dulu PC kan penuh itu sampai ada yang nungguin sampai di belakang. Nah gitu. Iya.
Untuk saya sendiri Iya, apa iya. Perbedaannya zaman dulu sama zaman sekarang. zaman dulu dan zaman sekarang tuh, kalau zaman sekarang mungkin lebih HP ya, yang seperti Adi yang bilang itu Iya, iya. banyak yang bermain game di HP. Kalau dulu itu banyak kenangannya mungkin di warnet gitu ya, seperti yang Adi Dulu bilang kan itu bersama-sama kumpul ya. sama-sama iya, iya. kumpul bersama Jadi teman main bersama. di warnet ya kan, sampai teriak-teriakan. Atau mungkin sekarang juga banyak sih yang kumpul-kumpul, cuman kan beda lah kenangannya atau kesannya Mm-mm. sama kita zaman dulu gitu, yang masih di warnet atau gimana ya. Untuk itu gitu aja. Iya, iya. Mungkin dari segi apa ya? Suasana. Kalau ngegame zaman dulu di warnet kan mungkin harus ke warnet, harus Iya, meninggalkan rumah. Ya. Sekarang di HP bisa di rumah. Nah, itu kira-kira bagi kalian sendiri enak mana tuh? Bagi saya sih lebih enak dulu. Lebih enak dulu. Alasannya? Alasannya karena dulu bersama-sama ke warnet bersama teman, dikejar-kejar anjing itu sampai ke warnet tuh. Kan warnetnya posisi di komplek tuh. Jadi banyak kisah mungkin ya, Iya, banyak mungkin kebersamaannya. Makan bareng apa mie kayak gitu, minum bareng, nongkrong di situ. Yang nggak main yang kita nggak main. Ya ada yang main ya kita isengin Nah, gitu. ini saya mau tanya nih, kalau zaman dulu kan berarti kalau ngegame harus ke warnet ya? Iya, Dia harus ketemu. Iya, harus ke warnet. Nah, kalau di HP itu bisa nggak sih kalau ngegame, misalkan dari rumah masing-masing ngegame bareng online itu kan bisa kan ya? Bisa. Oh, Cuma jadi kayak nggak seru aja gitu. kenangannya iya. gitu. Nggak ada Iya, yang iya, teriak-teriak iya, kan iya. kalau di warnet mah teriak-teriak. oh, lucu-lucu, jadi itu iseng-isengan. rasa ya? Iya, ngerasa Rasa. banget. Ada tambahan dari Valdi, silakan. Ya udah, menurut saya Oh, cukup apa yang ya. disampaikan sudah cukup. Hmm, hmm, hmm. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi supaya tahu perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang, karena Iya, benar. ya pribadi juga kurang paham masalah game, akhirnya mendatangkan teman-teman saya ini ya supaya bisa lebih mengenal lagi lah. Lalu terakhir mungkin ya, apa sih yang membuat Anda suka ngegame tuh apa? Awalnya kan mungkin dari iseng ya, anak kecil mungkin ya. Iya, Itu benar. 2009 tuh umur berapa berarti? Umur 9 tahun. Iya, awalnya kan mungkin hiburan-hiburan. Nah, Iya, hiburan. terus apa yang membuat Anda jadi gamers gitu, menjiwai game sampai terus-terusan game tuh apa yang membuat suka game tuh? Dari Adi dulu mungkin. Nih, kan pas dulu itu ada PS. Nah, Iya. PS-nya itu tiba-tiba bangkrut. Nah, tiba-tiba agak maju lagi tuh. Dia bosnya tuh perlahan-lahan tuh maju. Dia nggak lama itu PS-nya tuh digusur. Nah, diganti warnet di situ. Itu tempat saya biasa main. Nah, saya jajal main warnet apa, ngikutin teman-teman. Nah, akhirnya saya ketagihan. Oh, jadi Ya yang bikin saya suka. ketagihan itu ya? Iya, ketagihan karena game. Ya teman-teman sih yang di Jakarta sih ya pada main game. Nah, saya juga ikut-ikutan. Oh, Gitu ikut-ikutan ketagihan. Kalau dari Valdi sendiri mungkin ada hal beda? Untuk saya sendiri yang membuat saya suka main game gitu ya. Ya awalnya sih mengisi waktu kosong ya. Sampai akhirnya kan bahwa tahu gitu bermain game tuh sangat menyenangkan gitu ya kan, asik gitu. Kita dengan mengisi waktu-waktu kosong itu akhirnya ketagihan gitu, kecanduan. Bahkan bisa dibilang kecanduan bermain game. Ya, ini Jadi kebiasaan bermain game. lebih naik setingkat bahasanya lebih naik kecanduan. setingkat gitu. Tadi ketagihan, Ketagihan, lebih naik lagi kecanduan. kecanduan. Iya, iya. Gitu aja sih. Berarti memang game itu kayak ada zat aditifnya ya, bikin candu ya? Nah, bisa bikin candu. Kayak senyuman dia juga. Aduh. Ya. Jadi lalu gimana ya? Ada nggak sih kira-kira bisa nggak orang supaya nggak kecanduan lagi? Kalau dalam bahasa candu kan berarti kayak ada rehabilitas tuh supaya bisa nggak candu lagi tuh. Ada nggak kalau dalam game itu? Ya saya nanya serius ini nggak ngerti gitu. Ya. Bisa nggak misalkan ada orang yang kecanduan game, lalu misalkan saya mau ngilangin kecanduan game itu kira-kira ada nggak caranya? Ya kalau kata saya sih nggak ada ya, cuma salah satunya sih cuma pesantren. Ya. Oh, iya. Cuma nih kalau kata dia nih. Kalau kata saya sih dengan menghilangkan kecanduan game ya, itu mengisi kesibukan dengan hal yang lain. Oh iya, Kesibukan kegiatan dengan lain ya. Kegiatan lain gitu ya kan. Apalagi kita kurangin di waktu kosong kita bermain game dengan mengisi hal positif. Contohnya ya membaca Al-Quran begitu. Wah, Gitu, iya. bisa jadi sih. Nah, saya. Ya, menarik sekali ya. Sebenarnya apa ya? Ini lebih dalam lagi sebenarnya karena benar-benar penasaran ini. Kalau orang kecanduan game tuh maksudnya dari rasa apa dari pikiran gitu. Misalkan saya mau main game. Nah, itu yang mendorong tuh rasa apa pikiran sebenarnya? Ya kalau kata saya ya,
Kalau kata saya sih pikiran. Karena pikiran. nih pas waktu itu saya pernah kerja posisi. Tapi nih setiap pulang kerja bawanya mau main game terus, mau mabar sama temen tuh di warnet tuh. Demi Jadi main dorongan game, pikiran ya? pikiran. Saya mau pakai hero ini nih. Kayak gitu. Wah, kayaknya nih enak nih pakai hero gini. Terbayang terus Iya, mungkin terbayang ya. terus. Wah nih, gue mau ngalahin temen gue nih yang ini nih. Hero ini nih. Kalau solo mid, kalau apa gitu. Kayak mau balap itulah kalau kata di Dota mah medal sekarang. Medal tuh. Kayak nggak ngerti ya. gitu. Ya kalau dari Valdi sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih mungkin di lebih rasa dan pikiran ya. Rasa dan pikiran. Rasa dan pikiran juga. Menarik ini. Jadi rasa pikiran kita tuh pengen selalu bermain game gitu sampai ke bawah-bawah tidur tuh. Sampai pengen bawaannya sampai kepikiran waktu kosong kita. Apa sama seperti kayak hobi ya? Hobi juga. Bisa jadi. Hobi juga sama, cuman ini lebih naik lebih dari hobi tinggi. mungkin. Lebih dari hobi ya. Lebih dari hobi. Jadi kita bawaannya setiap waktu kosong kita anggurin diem gitu, pengennya main game terus buat mengisi sibukan kita tuh. Nah ini jadi kita jadi tahu ya pemirsa mungkin kalau saya sendiri kan nggak terlalu gamers ya, saya jarang banget main. Dan teman-teman juga mungkin ada yang bukan gamers jadi lebih tahu nih perasaan para gamers itu ternyata seperti ini nih. Jadi kita terbuka gitu. Ada lagi tambahan? Ya mungkin ada yang menonton ini para gamers juga pasti Anda lebih merasakan lah dari Iya. Kalau yang gamers mungkin bisa merasakan ya. Iya, jadi tahu itu tahu yang gitu. saya juga gitu saya banget juga gitu. Pengalaman saya dulu gitu ya kan. Mungkin kalau bagi saya kan bingung ya karena belum pernah merasakan gitu. Jadi mungkin yang ya makanya kita tanyakan. Sudah main dulu pernah pengalaman lah. Ya mungkin terakhir kedua ya. Tadi terakhir pertama. Terakhir kedua. Terakhir kedua mungkin apa ya pesan-pesan pesan lah, bisa jadi pesan apa yang kalian ingin katakan untuk semuanya pemirsa lah. Mungkin ini ditonton oleh banyak orang nantinya, baik yang gamers, yang non gamers, atau anak kecil, usia anak dewasa, pemuda yang masih sekolah, ada yang udah keluar. Apa pesan-pesannya kira-kira? Untuk Anda permisa semua gitu ya yang nonton ya. Ya pesan saya sih satu, main game lah secukupnya. Jadi jangan berlebihan gitu. Ya karena gamers tuh orang yang mengendalikan game, bukan yang dikendalikan oleh game. Wah mantap, pertanyaan ini pernyataannya bagus sekali ya. Gamers itu orang yang mengendalikan game, bukan malah dikendalikan oleh game. Wah bagus banget. Ya silakan dari Adi. Ya kalau pesan saya sih udahlah gitu aja bang. Gitu aja. Iya. Lupa udah lah. Nanti mungkin nanti saya akan cantumkan di deskripsi IG-nya. Punya IG semua kan? Punya. Nah nanti saya mungkin cantumkan IG-nya di deskripsi ya. Barangkali nanti follow aja, dan barangkali mau tanya-tanya tentang game, jangan tanya ke saya, salah alamatnya, tanya ke mereka ini. Nanti saya cantumkan deskripsinya buat sharing-sharing tentang game misalkan, atau belajar cerita kisah tentang game atau apa. Mungkin nanti bisa ke mereka ya. Pribadi hanya sebagai jalan aja. Ini kan penonton ada yang gamers, ada yang bukan. Mungkin hanya sebagai jalan. Yang bukan gamers mungkin tahu merasakan gamers itu seperti ini gitu. Mungkin ada yang kisahnya sama atau gimana. Iya kisahnya sama. Atau ada yang mau, bang podcast sama saya tentang game, saya lebih dalam lagi, silakan. Ada yang mau saja. Iya, mau lebih dalam lagi karena ya jujur saya juga bukan gamers ya, jadi saya ingin tahu aja gitu gimana sih gamers tuh, yang dirasakan gamers tuh gimana. Mungkin ini kan belum mendalam, secara umum aja ya. Nanti bisa mungkin ada yang komen, ada yang minta podcast lagi, silakan. Ada lagi tambahan, silakan. Untuk pertanyaan-pertanyaan game tuh jangan ditanyakan Bang Fahdi ya. Sebab Bang Fahdi ini kalau bertanya tentang agama baru ke dia. Aduh. Mungkin dia yang lebih tahu. Iya. Ada lagi cukup? Cukup bang. Ya, mungkin segitu dulu aja. Mungkin nanti kalau ada ada kita kepikiran ingin buat lagi, ada bahasan lagi, mungkin ada part 2, part 3 sampai part 150 mungkin. Part 1 doang. Mungkin sekarang segitu aja. Hanya perangsang ya mungkin ya. Mohon maaf dari kita semua kalau ada salah-salah kata atau apa. Dicukupkan aja sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.